Selamat datang di Beragam insentif yang masa ditawarkan pemerintahan Jokowi untuk investasi ke ibu kota negara baru, termasuk perubahan hak guna usaha dari 90 menjadi 180 tahun, tak juga menarik minat investor. Sejumlah media barat pun jadi sanksi akan proyek ambisius ini. Namun Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat membantah penilaian Pasti itu. ini kalau saya bilang nih bolanya baru berjalan, baru bergulir gitu. Karena mungkin kalau dulu mereka baru tertarik tapi melihat oh ini belum ada undang-undangnya, belum ada kepastian hukumnya, mungkin mereka masih ragu. Kalau sekarang ini the ball is rolling. Namun kenyataannya SoftBank secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari proyek IKN bulan Maret, 1 bulan setelah Undang-Undang IKN resmi berlaku. Masayoshi Son dari SoftBank adalah salah satu Dewan Pengarah bersama Sheikh Mohammed bin Zayed dan Tony Blair. SoftBank menawarkan dana 100 miliar US dollar untuk pembangunan IKN. Penduduk IKN tahun 2045 baru 1,9 juta. Jadi jauh banget si SoftBank minta 10 tahun 5 juta. Baru semua bisnis jalan. Jadi ditawarin bebas, nggak bayar tanah pun nggak ada yang mau. 1000 tahun juga nggak bakal laku. Kecuali dipaksa. Tapi kepada DPR RI, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan SoftBank mundur karena pemerintah menolak proposalnya yang dianggap menguntungkan SoftBank secara sepihak. Untung bagi dia, nggak untung untuk negara. Dan kami nggak mau didikte. Salah satu alasan Presiden Jokowi membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur selain untuk meringankan beban Jakarta yang terancam semakin terendam air laut, juga untuk pemerataan ekonomi yang selama ini didominasi oleh Pulau Jawa, tapi ini hanya akan terjadi bila kegiatan ekonomi juga dipusatkan ke IKN baru Nusantara, tak lagi di Jakarta. Inilah yang menurut analis sulit dipaksakan, mengingat pemusatan kegiatan ekonomi biasanya berlangsung lebih organik. Clearly not demand driven. It's not obvious there's anywhere to make money. Nobody wants to live there. It's more like the Burmese junta moving the capital to Naypyidaw, sticking it in the middle of the jungle by fiat. I'm sure some companies will be convinced to invest a little bit to stay in the good graces of the Indonesian government, but no company is going to do it to try to make money. Sedangkan penasihat keuangan di masa kepemimpinan Presiden Soeharto mengatakan sebaiknya rencana pemindahan IKN dibatalkan. Atau jika tetap dibangun, menurutnya lebih realistis bila memisahkan antara pusat kekuasaan dengan pusat bisnis. They can throw a lot of subsidies in and try to entice people to move there. And of course that will lead to a lot of corruption. Who's going to get the subsidy? Well, the friends of the politicians will get the subsidy. It'll be an artificial thing, but it'll cost a lot and it won't amount to too much, by the way. You can't move the center of all of Indonesia's commercial activity out of Jakarta. That's the end of the story. Potensi korupsi dalam pengembangan IKN ini menjadi sorotan di saat organisasi pemerhati korupsi Transparency International masih menemukan Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2021. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.